Malam sunyi Jakarta, 27 Maret 1970. Kota yang biasanya riuh, malam itu terasa lebih lengang dari biasanya, seolah menanti sesuatu yang tak terduga. Sebuah letusan senjata api memecah keheningan di rumah elit Menteng, Jalan Tosari. Dan dentumannya menggema, membangunkan rasa takut dan tanda tanya di antara dinding-dinding tua itu. Tubuh Mayor Jenderal KKO Hartono tergeletak tak bernyawa, pistol berperedam di sisinya. Sosok yang selama ini dikenal tegas dan berani, kini terdiam selamanya. Kisah Hartono bukan sekadar catatan kaki sejarah. Ini adalah epik kesetiaan dan keberanian di tengah badai politik. Ia adalah figur yang menolak tunduk pada tekanan zaman. Ia adalah benteng terakhir Bung Karno, simbol perlawanan terhadap kekuatan Orde Baru. Hartono berdiri tegak saat banyak yang memilih diam atau berpaling. Kematiannya menandai berakhirnya sebuah era dan memunculkan pertanyaan, siapa yang menarik pelatuk itu? Misteri itu masih membayangi sejarah Indonesia hingga kini. Pemerintah cepat menyimpulkan bunuh diri, namun banyak yang meragukan narasi ini. Ada yang percaya, ada pula yang curiga, ada konspirasi di balik tragedi itu. Bagaimana mungkin seorang komandan pemberani yang menantang Soeharto mengakhiri hidupnya sendiri? Pertanyaan itu terus bergema di benak banyak orang. Kisah ini adalah tentang keberanian yang dibungkam dan kebenaran yang dikubur. Tentang suara yang dipaksa diam oleh kekuasaan. Hartono adalah cermin loyalitas, kekuasaan dan pengkhianatan. Ia menjadi simbol dari harga yang harus dibayar demi prinsip. Sejarah sering ditulis oleh pemenang, sementara kisah para martir dilupakan. Namun jejak mereka tetap abadi bagi yang mau mencari kebenaran. Membuka kembali kisah Hartono adalah pelajaran tentang integritas di tengah badai politik. Sebuah refleksi tentang keberanian melawan arus. Ia memilih setia pada sumpah dan prinsip, meski harus membayar dengan nyawa. Hartono tetap berdiri di garis depan, walau sendirian. Kisahnya adalah pengingat abadi tentang sisi gelap transisi kekuasaan di negeri ini. Sebuah babak yang tak boleh dilupakan, agar sejarah tak kembali terulang. Sebelum menjadi komandan di Segani, Hartono hanyalah pemuda Solo yang memilih jalan pedang. Ia meniti karier militer dari bawah, ditempa revolusi kemerdekaan, bukan dari sekolah elit kolonial. Hartono adalah prajurit sejati, berjuang bersama rakyat mengusir penjajah. Kariernya menanjak karena prestasi, bukan koneksi. Ia terlibat dalam operasi penting, menumpas pemberontakan, dan dikenal sebagai pemimpin tegas. Puncaknya, ia memimpin KKO, Cikal Bakal Korps Marinir, dan membentuknya jadi pasukan elit. Hartono menanamkan disiplin baja dan semangat juang luar biasa. Bagi Hartono, KKO adalah keluarga yang diikat sumpah setia pada negara dan pemimpin. Pengalaman perang membentuknya jadi sosok tak kenal takut dan berprinsip. Loyalitas ekstrem pada Soekarno tumbuh dari perjalanan panjang ini. Hubungan Hartono dan Soekarno lebih dari sekadar komandan dan panglima. Mereka terikat oleh kepercayaan dan rasa hormat yang mendalam, membangun ikatan yang sulit digoyahkan oleh situasi politik apapun. Hartono bukan hanya pelaksana perintah, tapi juga pelindung setia yang selalu siap berdiri di garis depan demi Soekarno. Hartono melihat Soekarno sebagai simbol revolusi yang harus dilindungi dengan segala cara. Di bawah kepemimpinannya, KKO menjadi garda terdepan pelindung presiden, didukung persenjataan modern dan semangat juang yang tinggi. Setiap anggota KKO merasa memiliki tanggung jawab pribadi untuk menjaga keselamatan Bung Karno. Semboyan mereka, hitam kata Bung Karno, hitam kata KKO, putih kata Bung Karno, putih kata KO. Bukan sekadar kata-kata, melainkan cerminan kesetiaan mutlak. Ini bukan sekadar slogan, tapi sumpah hidup mati yang dipegang teguh. Loyalitas ini membuat KO jadi kekuatan andalan Soekarno saat posisinya goyah, bahkan ketika tekanan datang dari segala arah. Setelah G30S, ketika banyak pihak mulai berbalik arah,
Hartono dan KKO tetap setia tanpa ragu. Mereka menjadi pengawal terakhir istana, menjaga Bung Karno dari tekanan policaman yang terus mengintai. Saat Soekarno diamankan di Bogor, hanya KKO yang masih setia mendampingi, menunjukkan dedikasi yang tak tergoyahkan. Loyalitas tanpa batas inilah yang menempatkan Hartono dalam jalur tabrakan dengan Soeharto. Ia menjadi target utama kekuatan baru, karena kesetiaannya dianggap ancaman bagi rezim yang sedang tumbuh. Pasca G30S, Soeharto mulai membersihkan kekuatan pro-Soekarno. Hartono dan KKO menjadi duri dalam daging bagi rezim baru. Ia menentang penangkapan massal dan eksekusi tanpa pengadilan. Hartono bahkan pernah meminta izin Bung Karno untuk melawan Soeharto, tapi ditolak demi menghindari perang saudara. Ketegangan antara KKO dan Angkatan Darat memuncak. Jakarta nyaris diambang perang saudara. Keberanian Hartono menjadikan KKO benteng terakhir Soekarno. Ini bukan pemberontakan, tapi loyalitas pada panglima tertinggi. Soeharto ingin tatanan baru. Hartono mempertahankan simbol revolusi. Perlawanan Hartono membuatnya jadi target untuk disingkirkan. Ia berdiri melawan arus kekuasaan baru. Target utama Hartono harus disingkirkan. Konflik Hartono dan Soeharto adalah benturan dua kutub kekuatan. Soeharto strategis dan sabar, Hartono lugas dan berani. Selama KKO solid, Soekarno masih punya taring. Soeharto memilih melemahkan Hartono secara politik, bukan konfrontasi langsung. Hartono menantang legitimasi Super Semar, menolak tunduk tanpa persetujuan Soekarno. Sikap keras kepala ini membuatnya dianggap pembangkang berbahaya. Soeharto mulai melucuti pengaruh Hartono, logistik KKO dihambat, perwira dipindahkan. KKO perlahan dilemahkan, Hartono diisolir. Hartono sadar, tapi sudah terkepung. Pertarungan dua titan ini dimenangkan oleh Soeharto yang lebih licik. Hartono kalah, tapi tidak menyerah. Setelah kekuatannya dilumpuhkan, Soeharto mengasingkan Hartono secara halus. Tahun 1968, Hartono diangkat jadi Duta Besar RI untuk Korea Utara. Sebenarnya pembuangan politik, Pyongyang adalah pos diplomatik terpencil, jauh dari panggung militer. Hartono tahu ini cara Soeharto memutus loyalitas KKO. Ia sempat menolak, tapi tak punya pilihan. Kepergiannya disambut lega oleh Orde Baru, KKO perlahan dilemahkan. Di Pyongyang, Hartono menjalankan tugas, tapi hatinya tetap di tanah air. Ia hanya bisa menyaksikan dari jauh, warisan Bung Karno dikikis. Pengasingan ini babak sunyi dan menyedihkan bagi sang prajurit. Prelude menuju akhir yang lebih tragis. 2 tahun di Pyongyang, Hartono dipanggil pulang ke Jakarta, Maret 1970. Suasana politik telah berubah total, Orde Baru berkuasa penuh. Malam 27 Maret, Hartono ditemukan tewas di rumahnya, luka tembak di kepala, pistol berperedam di sisi. Pemerintah cepat menyatakan bunuh diri karena depresi. Narasi ini langsung jadi berita utama, kasus dianggap selesai. Namun, banyak kejanggalan mengapa membawa pistol berperedam, mengapa prajurit setegar Hartono bunuh diri. Bagi banyak orang, cerita bunuh diri sulit dipercaya. Kematian Hartono justru memunculkan misteri besar. Bukan akhir cerita, tapi awal teka-teki sejarah Orde Baru. Misteri itu terus membayangi, hingga kini. Narasi bunuh diri Hartono sejak awal menuai keraguan, bahkan dari tokoh seperti Ali Sadikin. Hartono dikenal bermental baja, bukan tipe yang mudah menyerah. Spekulasi berkembang. Hartono dibunuh dalam operasi senyap, kematiannya direkayasa agar tampak seperti bunuh diri. Pistol berperedam justru memperkuat dugaan pembunuhan. Banyak kejanggalan, siapa terakhir bersamanya, posisi luka, hingga jatuhnya jenazah. Di bawah Orde Baru, investigasi independen mustahil. Misteri kematian Hartono sengaja dikubur dalam-dalam. Lebih dari setengah abad berlalu, kebenaran tetap tersembunyi. Pertanyaan bunuh diri atau dibunuh, jadi misteri politik terbesar Indonesia. Bagi banyak orang, jawabannya jelas, Hartono dibayar dengan nyawa atas loyalitasnya. Akhir tragis bagi prajurit setia. Kisah Hartono adalah tragedi loyalitas, keberanian,
dan pengkhianatan di panggung sejarah Indonesia. Ia bukan sekadar prajurit, tapi juga saksi bisu dari pergolakan bangsa yang penuh intrik dan konflik kepentingan. Ia setia pada sumpah, bahkan saat banyak rekannya memilih selamat. Keteguhan hatinya diuji berkali-kali, namun ia tak pernah goyah, meski tekanan datang dari segala arah. Kesetiaannya jadi anomali di zaman pragmatisme politik. Di tengah arus kompromi dan kepentingan pribadi, Hartono tetap memegang teguh prinsipnya. Hartono adalah martir transisi kekuasaan, simbol suara kritis yang dibungkam. Ia membayar mahal atas keberaniannya bersuara, menjadi korban dari perubahan zaman yang kejam. Kisahnya mengingatkan kita untuk selalu kritis pada narasi penguasa. Sejarah bukan hanya milik pemenang, tapi juga mereka yang berani melawan arus. Bagi generasi kini, Hartono adalah refleksi, apa arti loyalitas, dan kepada siapa kita setia. Ia mengajarkan bahwa kesetiaan sejati menuntut keberanian dan pengorbanan. Ia memilih setia pada pemimpin dan prinsip, meski berakhir tragis. Pilihannya menjadi pelajaran pahit tentang harga sebuah integritas. Keberaniannya jadi teladan abadi, kehormatan dan integritas di atas segalanya. Nilai-nilai itu tetap hidup, diwariskan pada generasi berikutnya. Namanya mungkin coba dihapus, tapi warisannya tak pernah padam. Ia tetap hidup dalam ingatan bangsa, meski sejarah berusaha melupakannya. Ia adalah loyalis terakhir Bung Karno, benteng revolusi yang memilih roboh daripada menyerah. Hartono menjadi simbol keberanian yang tak tergantikan. Kisahnya relevan selamanya, pengingat bahwa kekuasaan selalu punya harga. Setiap pengorbanan meninggalkan jejak yang tak mudah dihapus. Kebenaran kematiannya mungkin tak terungkap, tapi keberaniannya hidup selamanya. Warisan Hartono adalah inspirasi bagi siapapun yang berjuang demi kebenaran dan keadilan.